Halo, perkenalkan nama saya Satrina Sihite, NPM 1909116. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mensimulasikan RPP saya, dan video ini saya unggah untuk memenuhi tugas akhir saya, mata kuliah pembelajaran tematik terpadu, dengan dosen pengampu, Hermansyah Lubis SPD MPD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 1 kalimat saran, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca siswa mampu menentukan kalimat saran pada teks percakapan. Yang kedua, dengan berdiskusi siswa mampu menuliskan kalimat saran sesuai dengan situasi. Yang ketiga, dengan mencoba siswa mampu menuliskan saran sesuai dengan gambar. Anak-anak, apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat berisi pendapat atau biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Saat akan memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, sehingga orang lain tidak merasa tersakiti karena saran yang kita sampaikan. Bagaimana cara menulis kalimat saran? Ya, kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan mengajak kalian membaca. Bacalah percakapan Nina dan tetangganya berikut ini. Kalian juga bisa membaca percakapan Nina dan tetangganya di buku kalian ya. Kita baca bersama-sama. Nah, setelah membaca percakapan Nina dan tetangganya yang bernama Bu Ida, kalian akan menemukan kalimat saran dalam percakapan tersebut yang diucapkan antara Nina dan Bu Ida. Ayo anak-anak, cari di mana letak kalimat saran itu. Nah, di sini ibu akan kasih tahu ya. Coba kalian perhatikan apa yang dikatakan Nina. Tentu Bu, seharusnya kita semua menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang ibu garis bawahi ini termasuk kalimat saran. Oke, masih ingat kan apa yang ibu sampaikan tadi? Bahwa kalimat saran mengandung kata sebaiknya, alangkah baiknya, dan seharusnya. Nah, anak-anak, coba kalian cari lagi. Ada tidak kata-kata atau kalimat saran yang diucapkan dalam percakapan antara Nina dan Bu Ida? Ayo kita cari bersama-sama lagi. Nah, di sini kata Bu Ida, sebaiknya sampah daun kering dijadikan kompos saja Nina. Nah, yang disampaikan Bu Ida ini termasuk kalimat saran. Anak-anak, sekarang ayo kita berdiskusi. Coba tuliskan kalimat saranmu pada bukumu. Apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam situasi berikut? Atau apa saran yang kamu berikan dalam situasi berikut? Yang pertama, ketika berjalan melewati rumah tetangga, Nina melihat tetangganya sedang menyapu jalan. Nah, kira-kira apa saran yang kamu berikan kepada Nina? Nah, di sini ibu akan memberikan contohnya. Nanti untuk saran kalian bisa kalian tulis di buku kalian ya anak-anak. Nah, contoh yang ibu buat, sebaiknya Nina menawarkan diri untuk membantu tetangganya menyapu jalan. Nah, itulah saran yang kita berikan kepada Nina jika kita melihat situasi, yaitu ketika berjalan melewati rumah tetangga, Nina melihat tetangganya sedang menyapu jalan. Nah,
saran yang kita berikan tadi, sebaiknya Nina menawarkan diri untuk membantu tetangganya menyapu jalan. Nah, untuk yang kedua, Nina bertemu anak Bu Ida yang sedang bermain di halaman. Saran yang kita berikan, sebaiknya Nina menyapa anak Bu Ida dan menemaninya bermain. Nah, di sini mana tahu anak Bu Ida itu sedang sendirian bermain. Maka saran yang kita berikan, sebaiknya Nina menyapa anak Bu Ida dan menemaninya bermain. Anak-anak, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Buatlah kalimat saran yang sesuai dengan gambar. Tony dan Deli bermain di rumah Nina. Tony membiarkan remah makanan berserakan di lantai. Nah, Tony ini membiarkan remah makanannya berserakan di lantai. Nah, anak-anak, kira-kira apa saran yang kamu berikan kepada si Tony? Yang kedua, Nina dan teman-temannya belajar kelompok di rumah Lani. Ayah Lani sedang beristirahat karena sakit. Nah, anak-anak, kira-kira apa saran yang kamu berikan kepada Nina dan teman-temannya? Nah, kerjakan di buku tugasmu. Minggu depan ibu akan periksa. Anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini tentang kalimat saran. Seperti yang ibu sampaikan tadi, ketika kita memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah ya anak-anak. Sampai bertemu kembali. Selamat siang, bye-bye.